Hai guys, balik lagi sama aku Sinta Nura. Nah, kali ini aku mau menceritakan kembali cerita horor mengenai hotel yang angker di kota Semarang. Nah guys, di sini aku mau cerita tentang hotel yang cukup angker di daerah kota Semarang. Nah, seseorang yang mengalami hal tersebut kita sebut saja namanya Andri ya. Nah, Andri ini memilih salah satu hotel yang ada di kota Semarang itu karena ia sudah mulai capek karena ia sudah banyak sekali beraktivitas di kota Semarang dan ia ke kota Semarang karena pekerjaan. Jadi Andri ini memutuskan untuk mencari hotel yang ada di kota Semarang. Nah, Andri ini memilih hotel dengan bintang 3 karena Andri tujuannya ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang dimaksud hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti apa ya kira-kira? Penggerebekan kah? Atau horor kah? Atau bahkan ia ingin menghindari hal tersebut, tetapi pada kenyataannya terjadi saat ia memilih hotel tersebut. Kita nggak tahu jawabannya itu seperti apa. Nah, tetapi yang dikatakan oleh Andri ini, ia bicara bahwa hotel tersebut terlihat sangat beda dari hotel-hotel yang lainnya. Mulai dari desainnya yang mengarah ke natural, terus alami gitu. Banyak pohon-pohon rindang di depan kamar hotel. Mungkin harapan dari hotel tersebut agar suasananya tetap sejuk dan segar walaupun hotel tersebut berada di tengah kota Semarang. Malam itu Andri sangat-sangat capek karena ia sudah beraktivitas yang cukup berat, yang dimana ia sudah mengelilingi kota Semarang seharian. Andri pun menempati lantai ketiga dari hotel tersebut. Ia pikir tidak akan ada masalah dari letak hotel tersebut, atau lebih tepatnya tidak ada masalah kalau ia menempati lantai 3 di hotel itu. Semuanya terlihat cukup normal dan pada akhirnya Andri memutuskan untuk check-in di hotel tersebut. Andri mulai melangkah ke lorong di lantai 3. Ia pun menyusuri lorong yang cukup gelap di lantai 3 hotel tersebut. Ia pun melewati deretan kamar yang semuanya tertutup rapat dan mungkin ia tidak tahu kalau kamar tersebut ada orangnya atau tidak. Andri tidak merasa ada yang aneh walaupun ia sedikit merasakan ada hawa-hawa yang dirasa tidak enak, atau mungkin bisa disebut dengan bulu kuduk merinding kali ya. Ia masih berpikir bahwa ia ingin cepat-cepat masuk ke dalam hotelnya karena ia merasa sudah sangat lelah. Tangan kanannya memegang key card, sementara tangan kirinya ia memegang barang belanjaan yang sudah seharian ia beli di kota tersebut. Sebelum tangan kanannya menggapai handle pintu, Andri melihat ada yang aneh di lorong lantai tersebut. Jadi kalau misalkan diibaratkan itu seperti kalau misalkan kita melihat ke arah depan, otomatis ujung mata kita atau ekor mata kita tetap bisa melihat keadaan di kanan atau di kiri ya guys. Apakah kalian seperti itu atau kalian gak bisa? Nah, Andri bicara kalau ia saat itu melihat ada sosok hitam atau bayangan hitam di ujung lorong tersebut. Nah, saat itu Andri langsung refleks melihat ke arah lorong tersebut yang ia rasa bahwa disitulah ada sosok hitam atau bayangan hitam. Tetapi saat ia menengok ke arah
tersebut, sosok tersebut tidak ada. Ia masih berpikir positif bahwa mungkin itu hanya bayangan dia atau mungkin cuman efek dari kelelahan Andri saja. Nah, saat itu ia langsung tidak menghiraukan hal tersebut dan ia pun langsung masuk saja ke kamarnya karena dia sudah cukup sangat lelah. Ia pun berencana untuk bangun siang jam 9 karena besoknya ia berencana akan ketemu dengan klien. Agenda untuk besok pun ia sudah rencanakan atau tata dalam otaknya karena besok agendanya akan cukup padat. Ia berencana bangun jam 9 dan sarapan dengan menikmati indahnya atau dinginnya suasana di hotel tersebut. Setelah menghela napas panjang, ia pun langsung membereskan barang bawaannya. Setelah itu ia langsung mandi dan bersiap untuk tidur. Ia ingat saat itu jam sudah menunjukkan pukul 23.00 atau jam 11 malam. Gak tahu kenapa di saat badannya sudah cukup lelah, sudah pengen beristirahat, seketika ia kehilangan kantuknya saat badannya menempel di kasur hotelnya. Alhasil ia pun memainkan handphone agar ia sedikit merasa ada kantuk malam itu, agar dia cepat untuk tidur karena kalau tidak tidur ia besoknya akan ketemu dengan klien dan badannya cukup lelah dan capek. Nah, kala itu jam sudah menunjukkan jam 00.00 atau jam 12 pas. Tetapi saat itu ia masih belum ada rasa ngantuk sedikit pun. Sementara di kamar sebelah sangat terdengar suara yang cukup mengganggunya atau mungkin ada kegaduhan di kamar sebelah. Awalnya sih suara tersebut itu terdengar sangat normal, seperti orang yang sedang beraktivitas seperti biasa di kamar sebelah Andri. Lama-lama aktivitas yang ada di kamar sebelah tersebut menjadi sangat heboh dan sangat ramai. Ia mendengar ada suara orang-orang ketawa. Terus tidak lama kemudian ia mendengar ada sesuatu benda yang dipindahkan dari kamar tersebut, seperti ada benda yang digeret ke kanan ke kiri atau biasanya orang-orang atau pengalaman aku nih ya, kalau misalkan ada 2 orang atau 3 orang yang menginap dalam satu penginapan atau dalam satu hotel dan ia mendapatkan kasur yang terpisah, jadi ingin menyatukan kasur tersebut. Nah, mungkin pemikiran Andri itu seperti itu, atau ada orang yang mungkin anak muda yang menginap di hotel tersebut dengan merayakan acara tertentu di hotel tersebut, sehingga keadaan tersebut cukup sangat mengganggu tetangga-tetangga lain termasuk dirinya dengan keadaan yang sangat gaduh. Tanpa berpikir panjang, karena ia merasa terganggu atas aktivitas dari tetangganya itu, ia tanpa pikir panjang langsung menelpon resepsionis, meminta agar tamu yang ada di sebelah kamarnya itu ditegur. Ia merasa tidak rela karena ia sudah membayar hotel tersebut, tetapi dia tidak merasakan adanya kenyamanan dari hotel tersebut. Sambil menahan emosi, ia pun langsung mengadu ke resepsionis. "Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Mbak, boleh minta tolong nggak? Di kamar sebelah saya gaduh sekali, saya tidak bisa istirahat. Bisa tolong tegurkan nggak?" "Maaf ya Pak, kamar hotelnya nomor berapa?" 305. "Maaf Pak, setelah kami cek ternyata di sebelah kamar Bapak, di sebelah kanan maupun kiri itu sedang tidak ada tamu." "Gak ada tamu gimana? Itu suaranya gaduh sekali. Tolong ya Mbak, saya benar-benar gak bisa istirahat, saya gak nyaman." "Mohon maaf Pak, memang sedang tidak ada tamu malam ini," jawab resepsionis yang membuat bulu
kuduk Andri itu berdiri. Setelah tangan kanan Andri menutup gagang telepon, bersamaan itu pula ada dentuman yang sangat keras di kamar sebelah. Ada siapakah itu di kamar sebelah, guys? Kayak brak gitu. Ia kala itu berusaha untuk bodoh amat, membenamkan kepala di bantal dan menarik selimut setinggi kepala. Pasalnya pun suhu AC di ruangan tersebut itu ikut menurun dan ruangan tersebut cukup dingin, padahal indikator AC 28 derajat aja. Semakin ia mencoba untuk tertidur, suara gaduh yang ada di kamar sebelah itu cukup dan bahkan terus bertambah, yang menyebabkan itu sangat berisik. Bahkan kala itu ia mendengar ada suara orang tertawa dengan suara yang cukup melengking. Ia pun berencana keluar dari hotel tersebut dan rencananya ingin marah-marah ke resepsionis. Ia berniat ingin pindah kamar. Tapi setelah membuka pintu dan melihat situasi dari lorong lantai 3 yang cukup sepi dan gelap, ia pun langsung mengurungkan niatnya untuk turun ke resepsionis. Ia pun kembali ke tempat tidur dan berusaha untuk memejamkan mata dan tertidur. Tapi anehnya, ketika ia berusaha untuk tidur, suara itu terdengar sangat jelas dan kamar sebelah itu beraktivitas sangat gaduh. Tetapi anehnya, ketika ia sedang beraktivitas maupun itu sedang minum atau sedang melakukan aktivitas di dalam hotelnya, suara tersebut tiba-tiba hilang. Itu cukup aneh sekali. Nah, Andri berusaha untuk tertidur, tetapi bener-bener ini tuh bikin emosi banget karena kamar sebelah bener-bener sangat gaduh dan makin kencang ketika ia membaringkan tidur dan berusaha untuk tertidur. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia pun semakin stres dan kelelahan. Ketika sudah mulai terlelap, saat itu ia merasa ada tangan yang sedang meraba kaki kanannya. My God, please, udah capek, udah mau tidur, digangguin, nggak kuat. Kalau aku ya nggak kuat, aku mending keluar langsung dari hotel tersebut. My God. Nah kan, ia sependapat sama aku. Kala itu dan malam itu ia langsung terbangun ketika ia menyadari ada seseorang yang memegang kaki kanannya. Ia langsung terbangun dan memutuskan untuk pindah kamar malam itu juga. Keadaan itu jam 2.30 atau jam setengah 3 pagi. Ia memutuskan untuk pindah hotel atau pindah kamar. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengemasi barangnya ke dalam koper dan langsung pergi dari hotel tersebut. Ia langsung naik taksi dan meninggalkan kawasan hotel tersebut. Mau kemana, Pak? Pagi-pagi gini? Kata bapak supir taksi. Ke hotel deket Tugu, Pak. Lah kan tadi bapaknya baru keluar dari hotel. Kok bapak mau ke hotel lagi? Hotelnya horor, Pak. Memangnya bapak lantai berapa? Lantai 3. Haha. Hotel itu memang horor, Pak. Katanya banyak penunggunya. Lantai itu katanya jarang banget ditempatin sama tamu. Kecuali kamar-kamar di lantai lain itu biasanya penuh, Pak. Dan itu pun jarang banget. Nah, kala itu langsung menutup perbincangan di dalam taksi tersebut karena ia sudah sampai di hotel yang ia akan tinggali. Nah, kala itu dia langsung masuk ke dalam hotel yang baru atau masih duduk di lobi resepsionis. Ia langsung berpikir bahwa semoga tidak ada hal yang ia alami sebelumnya, semoga ia bisa tidur lelap di hotel tersebut.
Ia berpikir kok bisa ia mengalami kejadian hal yang cukup creepy tersebut dan membuat ia takut sehingga ia harus memutuskan pindah hotel malam itu juga. Nah, pemikirannya langsung terpotong oleh resepsionis yang memberikan kunci kepada Andri yang sedang kelelahan tersebut. Tanpa pikir panjang, ia melihat bahwa kamar dari hotel tersebut adalah 307, kamar 307. Tanpa berpikir lagi, ia langsung pergi ke kamar hotel yang sudah ia sewa malam itu. Ia langsung beristirahat dan tertidur, dan alhasil ia tidak ada gangguan apapun di kamar hotel tersebut. Oke guys, mungkin segitu aja cerita yang bisa aku share ke kalian, yang aku sampaikan ke kalian. Semoga kalian terhibur dengan cerita horor kali ini. Dan kalau misalkan kalian punya cerita horor atau pengalaman horor yang dialami oleh kalian, teman kalian, saudara kalian, maupun pacar kalian atau siapapun itu, kalian bisa langsung komen di Instagramku di @sintanura30, atau kalian bisa langsung share di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi yang diberikan. Oke guys, mungkin segitu aja ceritanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.